Dihubungi Erick Thohir, Portugal siap uji coba lawan timnas Indonesia. Sikap Ipar Jenner bikin hati terenyuh usai sahabatnya gagal bela Indonesia karena meninggal dunia. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjawab pujian dari jurnalis The Guardian Ben Bosak usai tampil gemilang di laga Indonesia kontra Argentina. Jurnalis dari media besar asal Inggris The Guardian yaitu Ben Bosak melalui akun Twitter miliknya memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Ben Bosak pun menyebut penampilan Marcelino Ferdinand solid dalam laga semalam. Dia juga menuliskan statistik lengkap dari penampilan ex pemain Persebaya Surabaya itu selama laga timnas Indonesia kontra Argentina. Menurutnya Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang paling banyak dilanggar oleh lawan pada laga malam itu. Ben menyebut Marcelino Ferdinand adalah salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Indonesia. Gelandang 18 tahun tersebut menjadi salah satu pemain yang tampil di Eropa. Marcelino Ferdinand tampil sebagai starter pada laga tersebut. Pemain yang membela KMS KDNJ tersebut memang bermain penuh dalam laga Indonesia kontra Argentina. Beberapa kali Marcelino Ferdinand berani dribble melewati beberapa pemain Argentina. Momen terbaik dari Marcelino Ferdinand terjadi pada menit ke-70 saat melewati bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho. Marcelino Ferdinand langsung merespon cuitan tersebut. Dia mengaku berterima kasih atas perhatian besar jurnalis Eropa tersebut. Meski begitu, ia tetap rendah hati menanggapi cuitan tersebut. Ia mengaku masih memiliki banyak kekurangan selama ini dan terus memperbaiki diri. Terima kasih atas perhatiannya, tetapi masih banyak kekurangan dan masih banyak belajar, ungkap Marcelino Ferdinand. Sikap Ipar Jenner bikin terenyuh usai sahabatnya Noah Gesser gagal bela timnas Indonesia karena meninggal dunia. Bagaimana tidak, Ipar Jenner masih rajin mengisi kolom komentar sang mendiang sahabatnya itu meski telah tiada. Sekedar diketahui, Ipar Jenner, Justin Hubner, dan Noah Gesser merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia. Ketiga pemain keturunan tersebut menghabiskan masa kecil bersama di negeri kincir angin julukan Belanda. Menurut laporan akun Instagram @timnasgol, Ipar Jenner, Justin Hubner, dan Noah Gesser pada 2020 sama-sama berniat untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Akan tetapi takdir berkata lain. Pasalnya Noah Gesser mengalami kecelakaan dan dinyatakan meninggal dunia pada 30 Juli 2023. Sahabat dari Ipar Jenner dan Justin Hubner itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 16 tahun akibat kecelakaan tragis di Utrecht, Belanda. Alhasil Noah Gesser batal dinaturalisasi, sementara Justin Hubner dan Ipar Jenner menjalani proses perpindahan kewarganegaraan Indonesia tersebut. Namun baru Ipar Jenner yang merampungkan proses naturalisasi, sedangkan Justin Hubner batal dinaturalisasi. Ipar Jenner sendiri resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Mei 2023. Pemain FC Utrecht itu baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan timnas Palestina pada 14 Juni 2023. Selain di laga itu, Ipar Jenner juga kembali dimainkan Sintayong kala timnas Indonesia melawan tim juara Piala Dunia 2022, yaitu timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski telah mencapai tujuannya membela timnas Indonesia, Ipar Jenner tetap tidak melupakan sahabatnya Noah Gesser. Sahabatnya itu dianggap sebagai sosok panutan bagi Ipar Jenner. Bahkan Ipar Jenner menunjukkan sikap yang bikin terenyuh usai Noah Gesser gagal bela timnas Indonesia karena meninggal dunia. Bagaimana tidak, Ipar Jenner masih rajin mengisi kolom komentar Instagram sang mendiang sahabatnya itu meski telah tiada. Tercatat Ipar Jenner sering meninggalkan emoji hati dalam kolom komentar Instagram Noah Gesser. Bukan sekali atau dua kali, beberapa kali. Sikap ini mengindikasikan bahwa Ipar Jenner sangat mencintai sahabatnya itu walaupun sudah berbeda alam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menghubungi negara-negara kuat untuk menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Salah satu yang memberikan respon positif adalah Portugal. Seperti diketahui, FIFA Matchday Juni 2023 telah usai. Timnas Indonesia mengantongi satu hasil imbang melawan Palestina dan satu kekalahan kontra Argentina. Laga melawan Argentina menjadi magnet tersendiri bagi para fans sepak bola tanah air. Pasalnya mereka menjadi tim yang saat ini menjadi terkuat karena telah memenangkan Piala Dunia 2022.
Para fans tentunya akan muncul pertanyaan apakah nantinya timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina. Erick Thohir sebelumnya mengatakan sudah ada 4 tim yang antri untuk uji coba melawan timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brazil, Portugal, dan Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brazil, Portugal, Rusia, dan mereka respon positif. Tapi kita hanya boleh lawan 1 tim dalam setahun. Jadi kita harus mempersiapkan laga timnas untuk meraih ranking, ujar Erick Thohir. Jadi tahun ini sudah ada Argentina yang mengisi slot tim kuat melawan timnas Indonesia. Keempat tim yang disebutkan tersebut tidak akan menjadi lawan tanding timnas Indonesia pada tahun ini. Mereka berpotensi akan melawan skuad Garuda pada tahun depan. Pemain asal Argentina Gustavo Pecena memberikan penilaian terhadap penggawa naturalisasi milik timnas Indonesia. Ia menyinggung soal perbedaan level. Seperti diketahui, timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0. Meski pertandingan telah rampung digelar, duel timnas Indonesia dan Argentina meninggalkan banyak cerita. Gustavo Pecena, pemain Argentina yang pernah merumput di Indonesia, menyoroti performa skuad Garuda. Menurutnya, pemain timnas Indonesia memiliki level sebagus mereka bermain di liga lokal. Kebanyakan begitu, mereka telah menaturalisasi 4 pemain, 2 dari Belanda, Jordi Amat dari Spanyol, dan 1 lagi dari Inggris. Tetapi level mereka tidak berbeda dengan anggota timnas lainnya. Keempatnya dinaturalisasi karena faktanya mereka bermain sepak bola dan berasal dari negara lain, ungkap Gustavo Pecena. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu lebih lanjut menyebutkan, para pemain tersebut levelnya berbeda jauh bila dibandingkan dengan skuad timnas Argentina. Tetapi diakuinya penggawa timnas Indonesia saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tolak timnas Indonesia, pemain keturunan Indonesia Tijani Raider segera gabung AC Milan. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, manajemen AC Milan sudah mulai mendekati gelandang timnas Belanda tersebut. Seperti kebanyakan klub Liga Italia lain, AC Milan mulai melirik pemain baru untuk memperkuat tim musim depan. Dari nama yang diburu, salah satunya adalah Tijani Raiders. Tijani Raiders tidak mengandalkan kecepatan sebagai senjata utamanya. Namun, ia merupakan pemain yang gesit. Meski mengandalkan kaki kanan sebagai kekuatan utama, ia paham kapan harus menggunakan kaki kirinya, ungkap Gianluca Di Marzio. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Tijani Raiders sempat didekati PSSI pada medio 2022. Saat itu, Tijani Raiders didekati PSSI bersama beberapa pemain calon naturalisasi lain, yakni Jordi Amat, Sen Patinama, dan Sandy Walsh. Hanya saja, Tijani Raiders menolak tawaran dari PSSI dan memilih menjaga peluang membela timnas Belanda. Pada akhirnya, Tijani Raiders dipanggil ke dalam skuad timnas Belanda yang dipersiapkan turun di semifinal dan perebutan peringkat ketiga final UEFA Nations League. Sayangnya, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman belum memberikan kesempatan kepada Tijani Raiders. Dalam 2 laga yang dijalani timnas Belanda, Tijani Raiders harus rela duduk di bangku cadangan. Akan tetapi pantang bagi Tijani Raiders untuk menyerah. Di usianya yang masih 24 tahun, kesempatannya untuk memperkuat timnas Belanda masih terbuka. Peluang itu semakin besar jika Tijani Raiders jadi bergabung dengan AC Milan dan sukses menjadi andalannya di sana. Tentunya bermain di klub besar seperti AC Milan bakal membuat Tijani Raiders mendapat sorotan dari Ronald Koeman. Lantas seberapa ciamika performa Tijani Raiders musim ini bersama sang klub? Dari 54 pertandingan di semua kompetisi, Tijani Raiders mengemas 8 gol dan 11 assist. Fakta ini menunjukkan Tijani Raiders sebagai gelandang yang tajam. Karena itu menarik menanti kabar kelanjutan masa depan Tijani Raiders.